teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Indah dari Lingkar Madani. Senang sekali hari ini bisa membuka webinar yang akan jadi ruang belajar untuk kita semua. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman Lingkar Madani dan semua peserta sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar hari ini nih dengan judul OMS Berdaya Organisasi Tertata nih teman-teman. Mengapa perlu tahu ISO 9001? Oke, senang sekali juga kita bisa berkumpul dan belajar bersama hari ini ya, teman-teman. Baik, webinar hari ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip ISO nih, teman-teman. Jadi, bagaimana prinsip ISO 9001 ini dapat diterapkan secara adaptif oleh organisasi masyarakat sipil pastinya guna membangun tata kelola yang berkelanjutan, akuntabel, dan profesional demi meningkatkan kepercayaan mitra, donor, serta masyarakat nih teman-teman. Webinar ini juga akan menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, sekaligus momen istimewa nih teman-teman, karena kita akan belajar langsung ya dari narasumber yang ahli pada bidangnya nih teman-teman. Nggak lupa juga, webinar hari ini dipandu oleh moderator yang akan memastikan diskusi webinar ini berjalan sangat hangat dan juga sangat bermakna nih, teman-teman. Sebelum itu, izinkan saya untuk membaca short bio moderator kita hari ini. Basjir Ahmad sebagai moderator atau biasa dipanggil Mas Sandy. Mas Sandy ini adalah Direktur Program Penabulus Satyatama. Jadi, Penabulus Satyatama ini suatu lembaga konsultasi manajemen dan HR. Beliau adalah seorang aktivis muda yang memiliki perhatian khusus dalam isu pembangunan dan community development. Berpengalaman lebih dari 15 tahun nih teman-teman di LSM. Lama juga ya. Oke, banyak yang telah membekalinya dengan pengalaman dalam mengelola komunitas dan juga penguatan kelembagaan. Memiliki rekam jejak sebagai manajer program di salah satu jaringan komunitas terbesar di Indonesia, yang dimana mengasah kemampuannya dalam penguatan jaringan dan juga mobilisasi sumber daya. Mas Sandy ini memiliki latar belakang ilmu komunikasi nih teman-teman. Yang saat ini juga aktif di bidang usaha swasta, sehingga memiliki pengetahuan yang memumpuni tentang sistem manajemen korporasi. Oke, itu mungkin short bio yang bisa aku bacain. Teman-teman, sekali lagi webinar ini tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan baru ya, tapi teman-teman juga jadikan ini peluang untuk berbagi pengalaman. Oke, wah Kak Hendrianto lagi di jalan ya. Hati-hati Kak. Ada Kak Yasinta, Kak Hairul, Kak Adinda, Kak Tika. Oke, ini ada dua grid ya. Kita akan foto dua kali. Kak Adinda, Kak Hairul. Oke, aku hitung sampai tiga. Mas Hendy dan Mbak Dini dan teman-teman semuanya boleh senyum. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, sekali lagi di grid keduanya. Satu, dua, tiga, cheese. Terima kasih banyak. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Hendy selaku moderator untuk memandu jalannya webinar hari ini. Silakan Mas Hendy. Oke, terima kasih banyak Mbak Indah untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian yang ada di webinar OMS Berdaya Organisasi Tertata. Kali ini kita mengangkat topik mengapa perlu tahu ISO 9001. Saya sudah dikenalkan dan di sebelah saya ada Mbak yang cantik sekali. Beliau adalah Dini Andriani, seorang profesional dengan pengalaman lebih 10 tahun sebagai konsultan sistem manajemen mutu. Nah, beliau ini kita punya kesempatan yang sangat baik sekali ya, karena beliau ini selain selain apa? Selain punya pengalaman ekspertis di sistem manajemen mutu dan ISO, beliau juga sebenarnya punya rekam jejak untuk di organisasi non-profit dan spesifik fokusnya di advokasi pembangunan dan terakhir beliau di isu kesehatan publik yang dimana aktif di apa ya USAID bebas TB terakhir ya kalau nggak salah ya. Dan dalam posisi terakhirnya beliau itu beliau sebagai institutional strengthening advisor.
Nah, beliau itu kurang lebih sekitar 5 tahun sebagai lead auditor di sistem manajemen mutu ISO 9001 yang kali ini kita akan bahas. Dan setahun terakhir beliau lead auditor juga di sistem manajemen mutu tapi ke anti suap ISO 37001. Kita nggak bahas di situ jawab penyuap, tapi kita akan bahas ke spesifik untuk ISO 9001 sistem manajemen mutu. Banyak hal yang menarik dan topiknya juga mengapa kita perlu tahu ISO karena ISO itu kan sangat identik ya dengan korporasi, dengan swasta. Kenapa non-profit menjadi pentingkah atau ya kita akan kupas lebih lanjut dengan Mbak Dini yang memang ahli di bidangnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hendy dan teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebentar, sepertinya. Oke, baik. Ya, saya butuh ini, butuh layar. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hendy selaku moderator tentang peran saya selama ini dan kenapa saya ada di sini. Kita akan membahas tentang ISO 9001. Sebenarnya saya pengen tahu juga gitu dari teman-teman pada saat mendengar tentang ISO 9001 itu apa sih yang terpikir untuk pertama kali? Mungkin dari Mbak Indah bisa dibantu untuk share Mentimeter. Dan ini butuh peran dari teman-teman juga ya untuk menuliskan gitu pendapatnya tentang ISO 9001 dan kemudian mendengar tentang ISO 9001 itu apa sih yang teman-teman tahu tentang ini gitu. Pernah ngedengar nggak atau baru sekarang gitu untuk tahu tentang ISO 9001 ini. Boleh teman-teman silakan. Untuk link dari Mentimeter sudah ada di chat box. Silakan teman-teman masuk ke sana dulu untuk klik dan kemudian ikuti instruksi dalam Mentimeter. Dan kita jadi apa ya? Jadi saya hanya sedikit pengen tahu aja gitu apa sih yang teman-teman tahu tentang ISO 9001 atau kemudian kalau nggak tahu sama sekali juga nggak apa-apa, jawab belum pernah dengar kayak gitu. Oke, sudah ada yang menyampaikan di situ ada standar internasional. Ada lagi. Dan ini nih memang betul ya. Jadi bicara ISO itu adalah satu standarisasi yang memang dikeluarkan oleh internasional. Dan tadi Mas Hendy juga sudah menyinggung gitu sedikit tentang ISO sendiri bahwa ragam macamnya itu banyak gitu dan kebetulan aja gitu saya itu baru apa ya untuk yang lead auditornya itu di sistem manajemen mutu dan juga yang anti suap gitu. Sistem manajemen mutu, kemudian ada yang tulis OMS akuntabel, standar manajemen laporan. Oke, menarik. Kemudian sistem quality management, standar baku. Kemudian masih ada lagi, ada yang nulis di situ di chatbox manajemen resiko. Ya boleh kalau memang kesulitan yang di masuk ke Mentimeter boleh tulis di chatbox. Ada yang menuliskan manajemen resiko. Kemudian, oke, masih ada lagi kah? Saya rasa cukup ya. Terima kasih teman-teman udah memberikan pendapatnya, opininya gitu terkait tentang sistem manajemen mutu dan rata-rata adalah bicara tentang bahwa ISO itu adalah ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu dan kemudian ini adalah standar internasional. Baik, Mbak Indah boleh kembali ke slide. Ya, kalau tadi di pengantar Mbak Indah mengatakan bahwa kita akan bicara lebih jauh tentang sistem manajemen dan mungkin ini jadi apa ya, buat saya ini pertemuan awal gitu. Jadi kita akan coba untuk mengupas dulu tentang apa sih tentang ISO 9001 dan apa sih pentingnya dari ISO 9001 itu bagi sebuah organisasi. Di awal juga disampaikan oleh Mas Endi bahwa rata-rata yang pakai ISO 9001 ini adalah organisasi profit atau perusahaan atau swasta gitu. Nah, kemudian em, saya hanya ingin mengajak untuk coba kita sama-sama gitu untuk menelaah apakah iya hanya pihak swasta saja gitu yang butuh gitu. Oke, next boleh slide-nya. Mungkin boleh di sweeping. Oke, baik. Ya, belum masuk ke sini. Boleh kembali slide-nya yang di awal. Oke, baik. Nah, di sini adalah ada komponen tentang sistem manajemen. Dan ini sistem manajemen secara umum bahwa dalam sistem manajemen itu
jika memiliki sebuah bisnis proses dan perencanaan. Bisnis proses ini bukan literally bisnis yang artinya bahwa bisnis yang harus profit. Bisnis proses itu adalah sebuah proses hulu hilirnya itu ada dalam sebuah organisasi itu kan ada proses dari awal perencanaan, kemudian bagaimana untuk melakukannya, bagaimana pemantauan pemantauan aktivitinya, kemudian siapa yang melakukan, ada strukturnya, dan itu adalah bisnis proses. Dan bisnis proses ini bicara tentang core dari sebuah organisasi itu melakukan apa, isunya apa, dan saya rasa di organisasi masyarakat sipil sendiri pun itu pun juga pasti ada yang namanya bisnis proses. Ada isu yang dibawa, ada sistem yang dibawa. Jadi buat saya bahwa semua kelembagaan yang memang sudah berjalan dalam rentang waktu tertentu dan dia itu berjalan pasti punya sistem gitu. Hanya yang membedakan itu adalah sistem tersebut sudah sesuai dengan standar atau belum seperti itu. Kemudian dalam kelembagaan tersebut memiliki kebijakan, visi, misi organisasi. Nah, di swasta ini teman-teman juga boleh berkomentar di chat box. Nah, apakah di LSM atau NGO punya nggak sih komponen-komponen yang saya tuliskan di depan ini? Seperti kayak memiliki kebijakan, visi, dan misi organisasi. Iya atau tidak? Kemudian yang saya tahu pasti di hampir semua LSM itu juga udah punya nih untuk kebijakan, visi, misi. Kemudian ada struktur organisasi. Di swasta itu pun ada dan di LSM itu pun juga ada. Kemudian ada pengelolaan sumber daya karena pasti ada em, tim yang bergerak, kemudian ada biaya yang dibutuhkan, ada infrastruktur yang ada gitu. Kemudian ada customer. Nah, di sini saya menggunakan customer, istilah customer yang memang ini lebih dekat dengan pihak swasta. Tapi sebenarnya di NGO sendiri itu pun juga customer. Yang dibilang customer di NGO ini adalah bisa saja penerima manfaat. Atau bisa juga adalah pihak-pihak berkepentingan lainnya, misalnya pemerintahan, donor, itu bisa menjadi customer bagi NGO. Dan memiliki jaringan atau pihak lainnya, pihak yang berkepentingan atau mitra. Nah, di sini dikatakan pihak berkepentingan dalam kerja-kerja NGO itu pasti sangat dekat hubungannya dengan misalnya dengan pemerintahan itu tadi, karena kita juga terikat dengan kebijakan-kebijakan yang ada dan regulasi-regulasi yang ada di pemerintah. Kemudian juga ada mitra-mitra, ada penerima manfaat, kemudian ada masyarakat sekitar, ada staf. Itu adalah pihak-pihak yang terkait dalam sebuah sistem keorganisasian. Baik swasta ataupun NGO ini juga ada. Kemudian ada kegiatan operasional pasti gitu karena kalau misalnya nggak ada kegiatan ya untuk apa gitu organisasi itu ada. Kemudian dilakukan juga yang namanya evaluasi kinerja. Nah, artinya kenapa di sini saya sampaikan tentang komponen sistem manajemen mutu, swasta ataupun korporasi ataupun juga LSM atau NGO ini juga punya komponen-komponen ini. Dan komponen-komponen ini adalah bagian cakupan besar dari yang dibilang dalam sistem manajemen. Boleh lanjut? Baik. Dan ini tantangan NGO saat ini dan teman-teman juga boleh menambahkan tantangan yang muncul gitu dan nanti akan saya tarik kenapa sih kita bicara sistem manajemen dengan terkait dengan tantangan NGO ini. Nah, dengan banyaknya perubahan, baik itu lingkungan sosial, kemudian politik, ekonomi yang terjadi baik di Indonesia ataupun secara global, itu menuntut NGO untuk beradaptasi. Di mana dampak dari adaptasinya sendiri ini bisa saja bahwa eh, berdampak terhadap resiliensi dari organisasi dan juga akuntabilitasnya. Sehingga organisasi ini sendiri itu pun juga bagaimana untuk melakukan dalam si sistemnya ini harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Kemudian adanya tuntutan transparansi yang tinggi, baik itu dari donatur, pemerintah ataupun masyarakat yang luas gitu. Di mana tuntutan ini berkaitan dengan apakah tingkat kepercayaan dari berbagai pihak itu terhadap si NGO ini bisa muncul gitu. Karena yang terpenting bagi NGO untuk saat ini itu adalah bagaimana membangun kepercayaan. Di sini saya munculkan karena waktu pengalaman kemarin di proyek TBC yang pernah saya jalani bersama Penabulu dan juga dengan UNICEF Bebas TB, saya waktu itu pegang tentang ngomongin program tentang isu social contracting. Di mana social contracting di sini itu adalah tentang bagaimana sumber daya lokal yang bisa digunakan untuk menjalankan sebuah program. Nah, kasusnya waktu itu adalah untuk TBC. Social contracting itu bisa hibah dari pemerintahan daerah, bisa juga dana swakelola. Nah, waktu itu saya datang ke Semarang. Sebenarnya itu lebih ke ya di Semarang ya deh, kayaknya itu di Pemda Semarang ya. Mereka itu sering untuk memberikan hibah untuk
OMS. Nah, mungkin teman-teman dari Semarang ini bisa berkomentar terkait ini. Dan yang dikeluhkan oleh pemerintah daerahnya di situ adalah sebenarnya pemerintahan daerah itu punya beberapa dana yang siap diberikan kepada OMS. Hanya saja pemerintah daerah itu hanya butuh tentang bagaimana OMS ini bisa mengelola dana tersebut yang ditunjukkan dengan ketahanan dari organisasinya dan bagaimana pembuktian terhadap bahwa organisasi ini mempunyai sistem yang baik dan juga bisa memberikan laporan yang baik juga gitu. Karena ternyata NGO menurut pemerintah daerah di sana itu masih sangat lemah di sisi tersebut gitu. Jadi bicara tentang hibah tersebut, jadi sebenarnya ada peluangnya, tapi untuk menyambungkannya aja nih, yang perlu ada jembatannya dan juga kesiapan dari seorganisasi. Nah, salah satunya itu adalah penguatan organisasi dan juga tata kelolanya. Dan kemudian terkait tentang menjaga keberlanjutan organisasi. Nah, pengalaman beberapa organisasi besar itu dengan sistem manajemen yang baik itu balik lagi ini sebenarnya ngomongin kepercayaan bagi si pemberi dana gitu ya. Eh, Salah satu alat yang bisa untuk memastikan bahwa organisasi itu memiliki sistem manajemen yang baik itu adalah dengan standar ISO itu sendiri gitu. Jadi sebegitu pentingnya tentang tata kelola dan sistem manajemen organisasi itu akan memberikan dampak kepada si organisasi sehingga dia bisa mendapatkan banyak dukungan gitu dari berbagai pihak. Saya pernah baca di salah satu IG, saya lupa gitu nama nama IG-nya tersebut. Dia menuliskan tentang kenapa korporasi itu lebih banyak melirik yayasan besar. Dan dituliskan di situ bahwa dari hasil pengamatannya si pemilik IG ini, Instagram ini adalah bahwa organisasi itu menawarkan pekerjaan-pekerjaan mulia, menawarkan kegiatan-kegiatan sosial, charity, dan sementara yang menjadi kebutuhan dari korporasi ini adalah akuntabilitas, transparansi, dan kemudian program yang berdampak besar atau paling tidaknya memberikan perubahan karena si korporasi ini sendiri pun juga ingin terlibat dalam perubahan di lingkungan masyarakat bukan hanya sebuah kegiatan kemanusiaan gitu. Jadi rasanya memang perlu untuk dikaji ulang nih dari setiap lembaga, yayasan ataupun NGO mulai mengenal apa yang menjadi kebutuhan dari si korporasi tersebut dan juga sudah mulai untuk berpikir bahwa membangun program yang memang berdampak. Nah, untuk mengarah ke sana, itu artinya adalah perlu ada tata kelola yang perlu dikaji ulang dari organisasi, dan ini adalah sistem manajemen juga yang bicara. Begitu. Dan ini yang poin terakhir tentang akses sumber dana lokal terbatas dengan dan dengan persyaratan yang ketat. Ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya terkait bagaimana lembaga itu bisa mengakses gitu terkait tentang sumber daya lokal yang ada di daerah tersebut. Sementara lembaganya bagi si pemberi dananya nih, kayaknya lembaganya ini belum siap untuk mengelola karena yang dibutuhkan ini adalah kepercayaan dari si pemberi dana terhadap bagaimana si lembaga untuk mengelolakan baik dari sisi keuangan, pelaporan, dan juga dampak yang diberikan. Jadi, semua isu tersebut yang tadi saya sampaikan, itu adalah kaitannya tentang tata kelola atau sistem manajemen. Lanjut slide. Nah, sekarang kita masuk tentang ISO 9001. Tadi sudah ada yang menyampaikan tentang ISO 9001. Apa sih itu? Dan betul, ini adalah terkait tentang sistem manajemen mutu. Di mana sistem manajemen mutu itu adalah memastikan tentang kualitas layanan. Layanan di sini bisa berupa layanan yang diberikan oleh NGO, program-program yang diberikan, yang diusulkan. Dan kalau di perusahaan itu biasanya produk. Dan saya rasa pun juga di NGO juga ada yang mengeluarkan produk. Misalnya mau produk e-learning seperti yang dilakukan oleh Penabulu saat ini atau Lingkar Madani saat ini. Kemudian juga ada produk materi-materi yang disampaikan kepada kelompok penerima manfaatnya. Gitu itu juga termasuk dalam produk. Jadi dengan sistem manajemen mutu ini adalah memastikan tentang kualitas produk yang diberikan ataupun layanan dan juga kepuasan dari penerima manfaat tersebut. Kemudian ISO 9001 ini adalah untuk mencakup tentang pengelolaan mutu atau kualitas dari aktivitas organisasi, baik dari operasional, pelayanan, dan kinerja secara keseluruhan. Jadi dari hulu ke hilirnya itu dipastikan dan saling terkait, nggak ada yang keputus nih, karena sebenarnya kalau di sistem manajemen itu ada dari awal masuk sampai ke outputnya itu harusnya saling berkaitan, nggak ada yang keputus di mana sistem manajemen itu adalah memastikan bahwa untuk apabila ada error di satu sisi, itu bisa di tracing, ditarik dari mana ini errornya, siapa yang memang harus melakukan perbaikan terhadap error tersebut. Itu akan sangat mudah sekali. Makanya dikatakan kenapa sih kalau dengan penerapan sistem manajemen mutu ini
Jadi lebih efektif dan pekerjaannya juga lebih efisien. Karena kita nggak sibuk untuk mencari salahnya di mana, nggak sibuk untuk mencari kesalahan siapa yang bikin, karena itu semua sudah terekam. Karena pendokumentasian itu menjadi wajib di sistem manajemen. Dokumentasi itu momok bagi semua sistem, bagi semua orang, bahkan bagi semua siapapun itu. Karena untuk membuat laporan ataupun mendokumentasikan sebuah kegiatan itu kayaknya PR banget dan itu, aduh, nambah kerjaan deh. Tapi sebenarnya dokumentasi itu adalah yang bisa merekam sejarah, yang bisa merekam aktivitas yang sudah dilakukan, yang pada saat terjadi satu error atau terjadi sesuatu yang butuh pertanggungjawaban, itu bisa di-tracing. Makanya itu pentingnya dokumentasi. Kemudian dasar dari ISO 9001 itu sebenarnya simple, dan ini rasanya teman-teman juga sering dengar tentang plan, do, check, dan action. Jadi perencanaan, pelaksanaan, memastikan, dan juga dilakukan aksi perbaikan. Itu adalah prinsip dasar dari ISO 9001. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa fokus dari ISO 9001 itu adalah kepada produk dan juga pelanggan. Nah, kalau bicara tentang ISO sendiri ini memang macam-macam. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ISO ini kan standar yang dikeluarkan oleh internasional, yang disepakati oleh secara internasional. Jadi ISO itu kalau dikeluarkan di Indonesia, tapi sudah ada yang mengakreditasi. Di Indonesia sendiri punya yang namanya Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Teman-teman mungkin sering lihat logonya. Di KAN sendiri itu adalah salah satu lembaga akreditasi yang berhak untuk mengeluarkan ISO juga dan bisa diakui secara internasional. Ada juga yang dari Inggris, itu namanya UKAS. Nah, Yayasan Penabulu sendiri ini itu juga sudah bersertifikat ISO dengan standar UKAS gitu. Jadi macam-macam gitu untuk akreditasinya gitu. Di mana yang bisa mengeluarkan untuk sertifikasi ISO itu adalah namanya badan sertifikasi. Di mana badan sertifikasi ini diakreditasi oleh badan akreditasi. Nah, kemudian apa saja sih isinya yang dari standar ISO 9001? Itu ada 10 klausul. Tapi yang apa ya, yang diukur itu dari klausul 4 sampai klausul 10. Karena klausul 1 itu tentang ruang lingkup, 2 tentang acuan normatif, 3 tentang istilah dan definisi, itu lebih ke dokumentatif. Nah, sementara yang 4 dan 10, yang nomor 4 itu adalah konteks organisasi, ini adalah tentang core-nya organisasi ini apa? Siapa organisasi ini? Apa yang dilakukan oleh organisasi? Yang tadi dibilang bisnis model itu ada di konteks organisasi. Kemudian siapakah pihak berkepentingan yang ada di organisasi? Kemudian tentang risiko peluangnya. Risiko peluang apa aja yang sekiranya akan memberikan dampak terhadap organisasi. Oh ya, ISO 9001 ini lebih fokusnya pada risiko, di mana manajemen risiko itu jadi penting. Tadi sudah ada yang menyebutkan juga ya dari Kang DM YPPBI mengatakan di sini ada manajemen risiko. Dan itu betul. Jadi berfokusnya pada risiko yang sekiranya atau yang memungkinkan muncul dari apa yang dilakukan oleh organisasi sehingga bisa dipastikan mitigasinya itu apa. Artinya untuk memperkecil mitigasi tersebut. Gitu. Kemudian yang kelima itu tentang kepemimpinan. Jadi ini bicara tentang komitmen. Komitmen dari top leadernya, kemudian kepemimpinan dari masing-masing divisi, kemudian bagaimana kepemimpinan ini bisa mengendalikan, kemudian mendorong sistem manajemen mutu ini bisa terlaksana di organisasi. Kemudian terkait perencanaan ini adalah bagaimana untuk memastikan merencanakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh organisasi terkait dengan isu yang memang akan dibawa. Kemudian terkait dukungan, dukungan ini adalah bicara tentang sumber daya, sumber dana, infrastruktur, dan lingkungan pemungkin yang memang bisa mendukung dari kerja organisasi. Yang kedelapan itu operasional, lebih kepada activity untuk implementasi dari perencanaan itu tadi. Kemudian evaluasi kinerja, teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan monitoring evaluasi dan ini harus dilakukan. Dan yang ke-10 itu adalah peningkatan. Peningkatan ini maksudnya adalah jika ada error ataupun ada yang perlu diperbaikan, jadi dilakukanlah peningkatan itu dan itu harus ditetapkan upaya apa aja yang akan kita lakukan. Dan peningkatan ini lebih ke bagaimana mengimprove organisasi itu bisa jauh lebih berkembang dan ada perubahan perbaikan. Next. Nah, ini terkait tentang prinsip dari ISO 9001. Jadi kalau yang gambar di sebelah kiri itu adalah yang paling kiri itu adalah hal-hal yang memang dari faktor luar yang sangat berpengaruh terhadap sistem di dalam internal kelembagaan. Di mana ada organisasi dan konteksnya, kemudian ada persyaratan pelanggan. Persyaratan pelanggan kalau di NGO itu biasanya adalah terkait isu yang kita bawa, misalnya isu tentang anak dan perempuan.
Nah, ini apa sih yang menjadi isu atau kebutuhan dari anak dan perempuan? Atau apakah itu kekerasan perempuan atau pemenuhan gizi perempuan gitu, atau ngomongin kesetaraan gitu. Jadi itu diidentifikasi. Kemudian bisa juga bahwa persyaratan yang diberikan oleh donor kepada atau pemberi dana kepada lembaga itu juga merupakan persyaratan pelanggan yang memang kita tuh harus bisa menerima itu dan menangkap itu sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan memenuhi dari persyaratan-persyaratan tersebut. Kemudian itu kebutuhan dan harapan pihak terkait yang relevan yang seperti tadi saya sebutkan bisa jadi kelompok masyarakat, kemudian dan ini juga termasuk di internalnya yaitu stafnya gitu, timnya. Apa yang menjadi kebutuhan? Kemudian termasuk donor, pemerintah dan sebagainya. Jadi dengan mengidentifikasi ini, jadi sehingga organisasi itu mempunyai helikopter view dan juga apa ya kebutuhan yang utuh, harapan yang utuh dari pihak-pihak yang memang terkait dengan organisasi. Nah, kemudian yang di lingkaran besar itu adalah kita masuk ke dalam bagaimana organisasi itu bergerak. Ada untuk perencanaan, kemudian dukungan, yang di mana perencanaan itu ada dukungan dan operasional, kemudian itu adalah masuk ke dalam tahapan perencanaan, kemudian masuk ke dukungan, kemudian dan evaluasi, itu adalah proses untuk atau pelaksanaannya. Dan kemudian setelah itu ada proses evaluasi dan kemudian upaya peningkatan di mana itu masuk dalam proses pemeriksaan. Kemudian masuk lagi ke perencanaan. Itu adalah tindakan untuk melakukan improvement. Di mana kesemuanya itu sangat besar peran dari kepemimpinan. Dan dari sistem tersebut sehingga dihasilkan hasil sistem manajemen yang mutu di mana bisa menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dan juga tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan. Next. Ya, ini kurang lebih manfaat ISO bagi LSM. Yang pertama itu bisa meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan mitra. Karena dengan ISO ini kan kita bisa untuk mengukur ya dan kemudian untuk memastikan sesuai standarkah dengan sistem manajemen yang sudah dilakukan organisasi dengan standar mutu yang sudah ada dari klausul-klausul yang ada. Sehingga karena sistem ISO 9001 ini sudah diakui oleh secara internasional gitu. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu apa ya bisa terjaminkan gitu, bisa diakui dan kredibilitasnya itu pun juga tingkat kepercayaannya itu pun juga semakin kuat gitu. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional di sini adalah karena dengan adanya sistem yang baik dari hulu ke hilirnya, kemudian ada perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, kemudian ada evaluasi dan juga pun ada peningkatan tadi itu, sehingga efektivitas dan efisiensi itu bisa dilakukan selama sistem manajemen itu berjalan sesuai dengan koridornya gitu. Seperti tadi yang saya contohkan bahwa untuk melakukan pengecekan itu tidak perlu waktu banyak karena harus mencari-cari dulu. Eh, Jika sistem itu berjalan, kita tinggal cross check kepada siapa dan kemana dan apa yang ingin cross check kan itu jauh lebih mudah. Dan akuntabilitas dan transparansi juga pasti karena semua akan saling untuk memastikan, mengecek, kemudian bisa melihat hasilnya. Jadi untuk transparansinya itu akan lebih lebih tampak gitu. Kemudian karena ini adalah standar internasional sehingga ada pengakuan dari internasional dan tadi juga kita bicara tentang manajemen risiko. Jadi kita melakukan identifikasi, kemudian menentukan penyebabnya itu apa, kemudian langkah berikutnya apa mitigasi terhadap risiko-risiko tersebut. Next. Ya, bagaimana memulainya? Ini rasanya untuk teman-teman tidak perlu diajarin juga karena semuanya pun sudah memulai untuk menjalankan sistem manajemen. Hanya tinggal untuk menata ulang dan menyesuaikan dengan standar yang ada gitu. Dan balik lagi bahwa standar yang ada itu tidak mengharuskan atau tidak membakukan sistem manajemen yang sudah berjalan. Tapi justru standar yang ada itu adalah menyesuaikan dengan sistem sistem yang sudah berjalan di organisasi. Organisasi boleh dengan leluasa untuk apa ya, untuk membangun sistemnya sesuai dengan bagaimana budaya yang ada di organisasi tersebut. Dengan adanya standar ISO itu hanya untuk memastikan bahwa ya ini sesuai atau tidak, ya ini efektif atau tidak, kemudian kurangnya di mana itu bisa ditata, diperbaiki. Paling juga hanya untuk menambah sedikit aja gitu atau memperbaiki, mengkoreksi saja gitu dengan adanya standar ISO tersebut. Nah, yang perlu dilakukan itu pastinya adalah komitmen. Yang pertama memang yang paling penting itu adalah dorongan dari manajemen puncak, leadernya, dan juga adanya kemauan tim gitu dalam melakukan
sistem manajemen ini. Kemudian yang pasti itu adalah mengenali organisasinya. Di sini bukan kita juga yang bukan tim saja yang harus mengenali organisasinya, tapi semuanya pun juga harus tahu organisasinya ini mau dibawa kemana gitu, mau geraknya kemana. Itu harus dipastikan dulu. Kemudian memastikan juga untuk ruang lingkup organisasinya ini mau apa gitu. Dan melakukan identifikasi tentang kebutuhannya apa, kepentingannya apa, baik kebutuhan internal ataupun eksternal. Kemudian mengukur risiko dan juga peluangnya, dan yang pastinya membuat perencanaan yang baik dengan setelah kita mempunyai semua bahan-bahan yang tadi melakukan identifikasi di awal, mengakses organisasi. Yang penting itu adalah mengenal organisasi. Kemudian baru lari ke bagaimana kita bisa menyiapkan sistem pendukungnya, baik itu dokumen, kemudian SDM, infrastruktur, kemudian struktur, yang seperti itu. Kemudian mulai melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan, melakukan monef dan perbaikan untuk pengembangan. Oke, next. Ya, sementara itu kita bisa berdiskusi mengalir dari teman-teman. Jika teman-teman mempunyai opini, tanggapan, respon, silakan saja. Dan ini ada kontak saya kalau misalnya emang mau melanjutkan untuk diskusinya. Dan saat ini juga saya juga ada di Penabul Satyatama. Boleh next slide. Ya, ini adalah Penabul Satyatama dan di mana kami ini adalah manajemen sistem dan HR consulting. Saya rasa itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Andi untuk sesi berikutnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dini atas paparannya. Saya sih ngerasa dari paparannya rasanya teman-teman ini nggak ada hal yang baru lah ya. Karena melihat dari dari yang dijelaskan semua sebenarnya sudah dilakukan. Tata kelola organisasi, manajerial, itu rasanya teman-teman udah melakukannya. Mungkin yang agak sedikit berbeda adalah terminologi tentang ISO-nya ini gitu loh. Karena kan mungkin banyak yang merasa bahwa ISO ini hanya untuk swasta aja, NGO tuh nggak perlu. Nah, tapi tadi Mbak Dini sudah menyampaikan bahwa tantangan organisasi saat ini agak lumayan ya kelihatannya gitu. Dan balik lagi, teman-teman mungkin yang saya yakin sudah puluhan tahun di dunia NGO gitu ya, OMS, mungkin perbedaannya jauh sekali. Tahun 80-an, tahun 90-an, 2000-an awal, 2010, bahkan sampai sekarang mungkin sangat berbeda sekali. Mungkin dulu yang namanya OMS, nyari donor tuh nggak susah misalnya. Donor tuh nggak nuntut macam-macam. Laporan tuh nggak seribet sekarang, Ya, gitu kan. betul. Cuman sekarang kok rasanya tuntutannya tuh agak lumayan ya, gitu kan. Dan permintaannya kalau istilah tuh kok sekarang banyak maunya ya, gitu kan. Kira-kira seperti itulah. Tapi saya merasa bahwa terlepas dari tadi Mbak Dini juga sampaikan, problem kita adalah terkait dokumentasi, reporting, itu mungkin sulit sekali ya buat tertib untuk melakukan itu gitu ya dan konsisten gitu ya. Itu challenging yang luar biasa. Tapi terlepas dari apapun rasanya kita bisa balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya bahwa akuntabilitas itu saat ini sepertinya tuntutannya itu tidak hanya untuk audit keuangan. Ya. Saya ingat sekali dulu gitu ya di tahun berapa 2000-an awal ya. NGO tuh untuk audit keuangan tuh buat apa sih gitu kan? Tahun 2000-an awal tuh buat apa ya saya audit keuangan gitu kan? Terus buat apa saya diobok-obok kasarnya kayak begitu. Terus buat apa saya harus keluar duit untuk audit keuangan. Tapi rasanya saya yakin teman-teman saat ini tidak mungkin udah nggak alergi gitu ya dengan istilah audit keuangan gitu loh. Justru lembaga itu mau berinvestasi untuk bisa diaudit lembaganya untuk akuntabilitas salah satunya gitu ya. Dan sekarang kita perkenalkan terkait dengan ISO ini sistem manajemen gitu ya dan dalam melihat ekosistem dan informasi tadi rasanya kok mau itu profit non profit ya sama aja gitu kan gitu loh. Kalau misalnya dibilang bahwa tadi kalau di profit ada namanya pelanggan Ya. gitu kan, kepuasan pelanggan. NGO saya rasa juga punya pelanggan atau mungkin mungkin terlalu kasar, mungkin agak alergi gitu ya istilah pelanggan. Tapi beneficiaries kan kita melayani kan. Ya, betul. Profit itu kan services melayani pelanggan gitu.
Dan rasanya beneficiaries juga ada part of customer kalau misalnya mungkin nggak equal gitu ya, mungkin nggak equal dan mungkin beberapa mungkin agak-agak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya sengaja apa ya, mungkin agak-agak memancing terminologi-terminologi yang mungkin agak panas ya nggak apa-apa gitu kan, supaya kita agak lebih seru lah diskusinya mudah-mudahan gitu loh. Terima kasih banyak Mbak Dini atas paparannya yang luar biasa dan saya beri kesempatan untuk rekan-rekan sekalian bisa bertanya untuk raise hand. Saya akan saya akan kasih kesempatan mungkin termen pertama 3 penanya bisa raise hand yang mau bertanya monggo atau mungkin nggak cuma bertanya kali ya, bercurah pendapat juga boleh loh, apa ya, punya pendapat, punya opini monggo. Ini ada di chat box gitu ya dari Franz di Jogja. Saya pikir tidak ada OMS yang tidak mau menjadi baik, transparan dan akuntabel. Hanya untuk menuju ke sana perlu ada konsekuensi terhadap kemampuan organisasi. Itu yang biasanya tidak mudah. Nah, saya pengen nanya sih, konsekuensi dan kemampuan tuh apa ya? Mungkin bisa diperjelas nggak mungkin, Mas Frans? Kita ada dua nih, ada konsekuensi, ada kemampuan. Ini maksudnya lebih gimana ya? Mungkin bisa? Oke, Ya, siap. bisa Ya, ya. Ya, kita misalnya Jelas, jelas, jelas. untuk memenuhi ISO itu kan perlu perlu pembenahan kan pasti semua. Baik dari sistemnya kemudian dari orangnya juga gitu. Kapasitas orangnya itu kan perlu ditingkatkan. Jadi tidak bisa kemudian dengan sendirinya bisa langsung misalnya tentang juga masalah keuangan harus perlu mempunyai orang yang paham tentang sistem keuangan yang sesuai dengan standar dan sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan label ISO-nya itu sendiri, itu kan juga apa ya, mungkin melalui edit tadi ya, apa audit itu ya, ya sehingga mendapatkan apa level ISO 9001 itu kan perlu biaya juga semua gitu. Nah itu sepertinya yang saya amati sih tidak semua organisasi mampu juga untuk membiayai itu gitu loh. Itu kurang Oke, lebih. oke. Terima kasih banyak, Pak Frans. Aduh, mohon maaf, saya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Saya mungkin mau menggarisbawahi gitu, Mbak ya. Jadi kemampuan konsekuensi ini yang saya tangkap itu ada 2 poin sebenarnya. Pertama adalah kemampuan untuk biaya. ya Kita ngomongin audit nih, gitu kan. Ada biayanya. Nah, itu kira-kira gimana ya, gitu kan. Nah, yang kedua rasanya yang saya tangkap Pak ya, mohon koreksi, yang saya tangkap itu kemampuan di sini adalah mungkin kapasitas si SDM-nya atau organisasinya mungkin, ya atau kemampuan dalam ya keterampilan atau apapun Ya betul kapasitasnya. SDM-nya Mas pokoknya. Betul, SDM-nya juga. SDM-nya lah ya kira-kira. Nah, Ya. apakah memang ISO itu butuh spesifikasi atau mungkin SDM yang berkualitas kah atau gimana gitu kan? ya Sama mungkin yang ketiga saya mau tambahin juga sih. boleh. Eh, Colongan banget. saya nggak tahu sih ya, maksudnya kok saya nangkap hawanya kok kalau audit itu terkesan kayak momok ya, gitu kan. Kayak momok, kayak mencari kesalahan, terus kayak butuh persiapan yang wah lumayan banget nih gitu kan. Yang agak deg-degannya dan segala macam gitu. Nah, kira-kira apakah audit itu dan ISO itu sehoror itu gitu, Mbak? Kurang lebihnya. Silakan. Baik, Pak Frans, terima kasih. Dan ini memang yang sering muncul pada saat persiapan untuk audit. Kalau kita bicara tentang sertifikasi gitu, untuk memastikan bahwa lembaga tersebut layak untuk mendapatkan sertifikat. Tidak hanya masalah untuk di eh, NGO OMS, tapi juga di pihak swasta pun juga sama, Pak Frans gitu. Jadi bahwa ya ini kan ada biayanya ya gitu. Kok kayaknya kita sih pengen aja gitu punya sertifikasi ini, tapi ada terkait dengan biaya. Tapi sebelum ke biaya Pak ya, secara umum tentang sistem manajemen. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa pada prinsipnya sistem manajemen itu adalah plan, do, check, action. Dan setiap lembaga itu bisa untuk menentukan bagaimana sistem manajemen yang akan dibangun di dalam lembaga tersebut gitu. Dan saya yakin bahwa setiap organisasi yang sudah berjalan itu pasti punya punya sistem yang sudah berjalan. Hanya tinggal komitmen dalam
mau menjalankan apa sistem yang ada gitu. Yang biasanya kan kalau misalnya dari kita sudah pernah nih bekerja sama dengan donor ataupun pemberi hibah lainnya, ada beberapa tuntutan-tuntutan yang sebenarnya tuntutan-tuntutan itu adalah terkait tentang sistem manajemen. Minta dokumen ABCDE gitu, yang artinya bahwa itu bisa dipenuhi jika gitu kita melakukan apa ya, melakukan activity yang sekiranya report itu akan muncul. Nah, artinya pada saat membangun si sistem manajemen ini itu kan ada, kalau saya biasanya bilang prosedur atau mungkin teman-teman kenal dengan SOP, atau paling gampangnya itu instruksi kerja. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang sehari-hari sudah dilakukan dan itu dibakukan aja gitu. Ditetapkan bahwa itu pekerjaan, misalnya administrasi melakukan ABCDE. Peran tanggung jawabnya itu udah dipastikan, itu udah dipilah masing-masing, dan kemudian dari aktiviti tersebut, kira-kira form apa sih yang dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang itu dilakukan. Jadi untuk membuktikan bahwa si A melakukan pekerjaannya, itu dibuktikan dengan sebuah entah itu form ataupun alat apapun yang bisa dipakai, yang mungkin bisa langsung online, dan itu bisa untuk dilakukan evaluasi oleh leadernya. Dan di situ yang kita bicara tentang bagaimana melakukan monitoring sehingga itu accountable gitu, meskipun itu dari lingkungan terkecil. Jadi sebuah sistem sistem manajemen itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dengan metode apapun. Itu yang penting bahwa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, kemudian memastikan, kemudian mengevaluasi, kemudian peningkatan itu dilakukan gitu loh. Nah, kalau misalnya kita ingin kita ingin memastikan bahwa sesuai dengan apa ya, sesuai dengan standarnya, bisa kok download SNI ISO 9001, itu udah ada di website. Dibaca aja apa aja sih kurang lebih. Jadi kalau misalnya memang sih paling idealnya itu hire konsultan, Pak. Yang konsultan ataupun profesional yang memang paham tentang ISO. Itu lebih lebih enak dan lebih mudah. Tapi betul kata Bapak, itu akan butuh biaya untuk di situ gitu. Kalau misalnya mau memulai dulu, pelajari sendiri melalui SNI standar ISO 9001, itu bisa di-download dan itu dipelajari dari situ. Jadi kita bisa ngarahnya ke sana gitu. Dan sistem manajemen ISO 9001 itu masih yang paling mudah gitu. Nah, kemudian ya itu tadi juga terkait SDM. Jadi SDM yang ada pun itu bisa diajak bareng-bareng untuk kerjain bareng-bareng. Yang penting itu komitmen, Pak. Karena mau kita sudah implementasi tapi nggak ada komitmen dari tim leader terutama, kemudian dari tim lainnya nggak ada willingness untuk melakukan, ya percuma, itu juga nggak akan berjalan gitu. Kembali saya ini cerita karena saya ini ada di lingkar madaninya Penabulu. Penabulu itu kurang lebih 4 tahun yang lalu memulai untuk sertifikasi ISO 9001. Itu dimulai dari komitmen tim leadernya. Yang tim lainnya ini masih belum tahu ini mau ngapain nih dengan ISO gitu. Nah, saya membantu di situ. Saya membantu di dalam proses untuk setup, menata, sampai menyiapkan dokumen segala macam, sampai mendampingi proses auditnya. Nah, jadi memang betul bahwa ada persiapan waktu, energi, apapun itu harus kita lakukan gitu. Dan ya kita mau nggak mau, kalau memang mau melakukan perubahan, itu harus dimulai gitu kan. Harus dimulai, yang jangan terus ya kita hanya berkeinginan, tapi nggak memulai dari satu hal yang paling simpel aja dulu gitu. Nah, jadi willingness-nya dulu sih yang mesti itu harus muncul, dan semuanya bisa akan dilakukan dengan ya kita bisa belajar dari sana sini. Saya awalnya sangat tidak tahu tentang sistem manajemen. Saya tidak tahu tentang ISO itu apa. Waktu itu saya belajar dari salah seorang teman saya yang juga konsultan, karena ngikut-ngikut dari dia, saya hanya pegang baca dokumennya, saya pelajari, kemudian nyebur sih, memang nyemplung bagaimana sih untuk menata ulang sistem manajemen, yang kesan saya pertama kali adalah ini sebenarnya semuanya udah ngelakuin, semuanya juga punya sistem di semua organisasi itu bisa, hanya masalahnya adalah konsisten terhadap mengisi atau melakukan dari sesuai dengan prosedur, kemudian mengisi semua form-form yang ada, kemudian mau mempertanggungjawabkan itu, kemudian si supervisornya mau melakukan supervisi atau tidak, kemudian si pelaksananya mau melaporkan atau tidak. Sebenarnya masalahnya di situ aja. Jadi kadangkala apa yang dilakukan ya udah disimpan aja sendiri gitu. Sehingga pada saat akan melakukan tracing jika terjadi sesuatu itu nggak bisa dilakukan gitu. Jadi balik lagi itu adalah ngomongin disiplin terhadap sistem manajemen yang sudah dibangun gitu. Nah, terkait biaya, betul memang ada biaya Pak untuk melakukan semuanya ini. Baik itu untuk misalnya kita mau pakai profesional untuk membantu setup, ataupun dalam melakukan sertifikasi. Balik lagi Pak, pada saat kita akan melakukan sertifikasi itu pasti ada tujuannya mau ngapain sih gitu.
Beberapa lembaga biasanya melakukan sertifikasi itu adalah untuk investasi. Investasi dalam arti bahwa persaingannya itu sekarang seperti apa gitu. Kalau misalnya di NGO ini adalah ngomongin sustainability, ini PR banget. Sustainability resiliency ini PR banget untuk saat ini. Donor udah banyak, udah makin berkurang. Nah, sementara pada saat donor itu mau memberikan call proposal lah misalnya, itu yang dibutuhkan adalah ngomongin akuntabilitas, sistem manajemen yang baik, kemudian apalagi kalau teman-teman yang pernah melalui proses tahapan due diligence, itu pasti ngerasain itu bagaimana proses kita yang diauditnya habis-habisan, dan itu rata-rata adalah tentang sistem manajemen gitu. Nah, dengan adanya sertifikasi ISO ini, itu bisa kayak meng-cut off, memotong beberapa jalur karena sudah ada sertifikat itu gitu. Sehingga balik lagi kenapa tadi manfaat ISO itu adalah membangun kepercayaan atau meningkatkan kepercayaan kredibilitas dari organisasi tersebut. Karena itu sudah sertifikat yang terstandar internasional gitu. Ini kalau bicara harga sertifikasi ya Pak, aduh, mudah-mudahan saya ini nggak digaplok sama badan sertifikasi lainnya ya. Itu kisaran antara bisa di kisaran 15 sampai bisa sampai yang ratusan juta, itu juga ada. Tergantung dari siapa yang mengeluarkan akreditasinya. Tapi misal kita ambillah yang paling kecil ya Pak, yang 15 yang saya sebut. Dari 15 juta, itu kita bisa dapatnya yang lebih gede. Ini saya kayak orang marketing banget. Tapi sebenarnya saya nggak ada niatan untuk marketing, tapi ini ngomongin tentang besaran investasi yang kita berikan, tapi itu bisa berkali-kali lipat yang untuk organisasi, membantu organisasi untuk sustain dari sisi keuangan. Itu sih kalau respon dari saya, Pak ya. Oke, terima kasih Mbak Lidi. Saya mau merespon tapi ada yang resign tadi 2 orang sih, cuman tinggal satu. Ada M Juaini dari Gema Alam NTB, Siap. sama di chatbox itu ada yang nanya juga tapi nanti saya akan bacakan. Mungkin saya kasih kesempatan. Oh itu dia, ada 2 orang betul. Saya kasih kesempatan 2 orang. Mungkin M Juaini dulu dari Gema Alam NTB, Ya. saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya tertarik terkait dengan tata kelola OMS ini karena memang dari awal itu selalu itu ya yang menuhin ini. Artinya dengan begitu kemudian kita bisa jadi terpercaya gitu kan. Nah, ISO saya kira ini adalah patokan yang terstandar yang bisa dipercaya kemudian. Jujur saya selaku orang yang mendirikan sebuah lembaga di Gema Alam ini ingin sekali lembaga ini kemudian tertata sebagaimana mestinya. Ya terserah dia mau profit, dia mau non profit, tapi saya ingin lembaga kita ini dia tertata, manajemennya bagus gitu. Nah, terus terang saya membayangkan ada pedoman-pedoman mungkin yang mungkin kami bisa buat checklist kemudian ini benahin bagian ini, lalu bagian apa, lalu bagian apa, lalu bagian apa. Soal biaya dan kemampuan SDM tadi saya setuju banget dengan pembahasan yang tadi disampaikan oleh Om Frans ya. Saya setuju itu. Nah, berikutnya kemudian ini butuh kami kayaknya perlu di agak-agak didekte dikit gitu ya. Supaya kemudian tahu ini bagian apanya dulu, natanya kayak gimana, lalu apanya gitu. Kemudian juga cara ngecek apakah ini sudah memenuhi atau tidak. Nah, gitu. Sehingga nanti harapannya ya udah kalau nggak bisa ideal banget setidaknya kelihatan nih ini tata kelola lembaga ini udah dapat diandalkan. Jujur kami pingin seperti itu, menjadi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk mungkin lebih apa ya, secara gampangnya mungkin kayak guideline atau apapun itu gitu kurang lebih ya. Tapi saya tahan dulu. Saya akan beri kesempatan lagi 1 orang lagi dari Kang DM YPBI Desma Center. Mungkin saya persilakan untuk bisa bertanya sebelum direspon tadi pertanyaan Ya. dari Kang Jo ini. Saya persilakan untuk Kang DM. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Ini maaf, kamera saya mungkin nggak bisa Siap, lihat ya. aman, Ya, oke. nggak apa-apa. Oke, mungkin tadi dari beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain itu cukup mewakili. Cuman memang ada kalanya ini dari pertanyaan ya sedikit lah pertanyaan atau kekhawatiran kita ya sebagai CSO atau NGO itu ketika misalnya diterapkan ISO ini kan apakah akan menambah lapisan birokrasi dan dokumentasi yang berlebihan yang mana akan
memperlambat pekerjaan kita gitu. Jadi karena seperti kita ketahui ada beberapa fleksibilitas ya, maksudnya kalau ini kan ISO itu kan sesuai dengan SOP, berarti kan sudah ada rule of the games-nya lah. Jadi semua harus berdasarkan standar operasional prosedur, harus tersusun rapi dan terdokumentasi dengan jelas. Tapi terkadang kalau misalnya di development di pendampingan atau di pengembangan pendampingan kepada masyarakat atau seperti di CSO dan NGO ini ada fleksibilitas itu. Nah, ini apakah saya ingin menanyakan tantangannya ketika ini menabrak apa nanti wah berarti nggak sesuai dengan SOP nih di ISO bisa dicoret atau misalnya tidak tidak sesuai dengan ISO atau gimana. Nah, ini mungkin apa ini juga yang jadi salah satu challenge-nya ya. Itu saja sih mungkin pertanyaannya. Terima kasih Oke, terima Mas, kasih. Mbak ya. Menarik. Apakah isu jadi menghambat jalur birokrasi yang berlapis-lapis? Terima kasih, terima kasih. Itu sangat menarik. Saya kasih kesempatan mungkin dari pertanyaan pertama yang MJO ini terkait dengan pedoman atau guideline atau apapun untuk checking misalnya. Silakan Mbak Dini. Ya, baik. Kalau memang mau menstandarkan sesuai dengan ISO 9001 itu ada dokumen-dokumen wajib yang ada gitu, yang harus terpenuhi. Dan sebenarnya kalau bicara tentang dokumen wajib ini sendiri itu pun juga saya yakin organisasi udah punya gitu. Ya misalnya itu adalah dan ini juga memang harus ada karena kalaupun belum ada itu perlu ada karena itu bicara tentang sebenarnya bagaimana organisasi itu bisa berjalan dan sistem itu bisa berjalan gitu. Misalnya kalau tentang tadi saya bilang bisnis prosesnya lembaga itu seperti apa sih gitu. Jadi cara kita mengenal lembaga itu bergeraknya di apa itu kan adalah dari bisnis proses ya. Artinya bahwa lembaga itu sudah punya core activity-nya itu bergerak di isu apa dan kemudian sasarannya itu siapa, strateginya seperti apa itu kan ada biasanya di semua lembaga sehingga dari situ kan baru turun tuh yang namanya program-program. Nah, pertama punya itu gitu kan. Terus kemudian mengidentifikasi itu tadi kayak mengidentifikasi dari core dan activity program tersebut itu siapa aja nih yang perlu dilibatkan gitu. Apakah pemerintah yang siapa yang memang harus dilibatkan, kemudian ada kelompok masyarakat yang seperti apa, kemudian kalaupun ada kegiatan tersebut siapa yang akan mendanai, jadi kita sudah mengidentifikasi semua. Terus kemudian yang pasti untuk bicara tentang list-list itu mengacu ke klausul-klausul yang tadi saya sebutkan yang ada 10 tapi hanya klausul 4 sampai 10 yang memang terpenuhi. Yang diantaranya itu ya kita bicara tentang itu tadi yang tadi saya sebutkan di awal tentang konteks organisasinya. Terus kemudian tentang dukungan dalam arti bahwa ada berapa banyak tim yang memang akan dilibatkan, terus kemudian kompetensinya itu apa saja, terus kemudian infrastrukturnya seperti apa gitu, terus kemudian ada juga kita bicara tentang sistem operasional dan betul memang perlu ada SOP. SOP ini tidak literally SOP yang panjang, tidak harus seperti itu. SOP itu intinya adalah sebuah standar prosedur yang memang implementatif. Bukan sebuah dokumen ada tapi nggak kepake. Kebanyakan begitu tuh gitu. Yang sayang banget udah orang capek-capek bikin SOP tapi nggak kepake. Tapi ini standar yang bisa dibuat oleh teman-teman, disesuaikan dengan activity yang memang dikerjakan oleh teman-teman. Jadi kalau misalnya ngomongin SOP, itu tidak ada prosedur yang baku. SOP keuangan harus ABCDE, enggak juga gitu. Ya tergantung teman-teman mudahnya mau melakukannya seperti apa, disesuaikan aja gitu. Kemudian SOP yang lainnya gitu untuk misalnya SOP untuk dari petugas lapang. Nah, itu disesuaikan aja teman-teman di organisasinya mau melakukan apa. Nah, biasanya dalam SOP tersebut itu kan juga akan ada bukti bahwa mereka memang sudah turun ke lapangan. Nah, buktinya itu apa gitu. Kenapa mungkin berkesan ribet bagi yang melakukan. Kenapa sih harus ada catatan ini? Tapi bagi si leadernya, bagi si supervisornya, itu kan akan lebih mudah untuk mengecek apa aja yang sudah dilakukan. Kan pasti ada perencanaan ya. Tadi saya bilang bahwa sistem manajemen itu bicara tentang plan, do, check, action. Ada perencanaan, ada target yang dicapai. Nah, ini yang saya bilang bahwa sebenarnya OMS sama sama swasta sama aja. Ada perencanaan, ada target yang mau dicapai. Nah, dari perencanaan tersebut ada activity yang harus dilakukan supaya target dicapai. Nah, untuk memastikan bahwa aktivitinya itu sesuai dengan perencanaan, itu dari mana? Apa iya kita bisa cukup dari laporan secara lisan? Bagaimana untuk memvalidasinya?
Kan susah ya kalau lisan, tapi kalau misalnya dengan catatan atau ada rekaman, itu akan lebih mudah untuk memvalidasi. Kenapa validasi itu perlu? Jika terjadi error di akhir, atau misalnya tidak tercapai target di akhir, atau yang seharusnya dilakukan kunjungan lapan ternyata tidak dilakukan, terus ada komplain dari lapangan, kita bisa memvalidasi itu, bisa mengecek dari rekaman-rekaman yang punya, gitu. Ini mungkin sekaligus untuk menjawab apakah itu akan menambah pekerjaan. Justru tidak, sangat tidak menambah pekerjaan, justru sangat akan meringkas, mempersingkat, dan mengefisiensi dan mengefektifkan pekerjaan. Memang PR-nya itu adalah membuat rekaman dokumennya. Tapi jangan khawatir, dokumennya itu gini, seberapa banyak rekaman dokumen yang dibutuhkan itu bisa di-create oleh teman-teman di organisasi tersebut. Bisa ditetapkan oleh teman-teman di organisasi tersebut. Kebanyakan yang terjadi adalah dokumen jadi banyak banget. Dan itu masalah. Itu artinya bukan berarti dengan semakin banyak dokumen, sistem semakin berjalan dengan baik. Belum tentu. Tapi dilihat lagi bahwa apakah dokumen tersebut diperlukan atau tidak. Kalau misalnya dokumen itu dihilangkan, berpengaruh nggak terhadap pekerjaan? Kalau enggak, hilangin aja. Atau bahkan dalam sebuah proses. Ternyata ada satu proses yang nggak perlu. Tapi itu kenapa harus ada? Hilangkan aja, revisi aja prosesnya. Bikin persingkat. Itu sistem manajemen gitu. Bahwa kita itu bisa, itu untuk apa namanya, untuk apa ya, untuk membantu teman-teman dalam bekerja, dan juga untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh si organisasi lagi. Nah, balik lagi bahwa dokumen-dokumen tersebut, dokumen-dokumen sistem manajemen yang menetapkan itu bukan dari ISO 9001. Maksudnya dokumen-dokumen penerapan ya, dokumen-dokumen implementasinya. Misalnya SOP, bentuk form-formnya, terus bentuk kebijakannya, itu bukan dari ISO 9001. Yang menetapkan itu adalah lembaga sendiri. ISO 9001 itu bentuknya adalah sebuah standar yang bunyinya klausul-klausul. Ini mungkin aku nggak bisa nge-share sih. Klausul-klausul yang dimana bahwa klausul-klausul tersebut adalah lebih ke organisasi harus memiliki, misalnya seperti itu, kompetensi organisasi harus ditetapkan oleh organisasi yang ditunjukkan dengan sebuah bukti yang relevan, misalnya seperti itu bunyinya. Jadi mau bentuk kompetensinya itu mau dilakukan seperti apapun, misalnya, oh iya kok kita memperhatikan kompetensi tim kami dengan kita sering bikin diskusi kelompok, kita sering mendatangkan ahli, kita sering berbicara dan sharing session yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi macam-macam cara. Jadi tidak ada harus melakukan training yang bersertifikat, enggak juga gitu. Yang penting pada saat melakukan sharing session tersebut ada buktinya juga bahwa ada notulensinya atau ada reportnya. Dan kenapa report itu menjadi penting? Supaya tahu juga materi yang sudah diberikan itu apa aja. Dan dilakukan evaluasi lagi gitu kan. Oke, materi ini hasilnya gimana kemarin? Siapa aja yang sudah dapat? Terus kemudian kebutuhannya apa nih untuk nextnya? Misalnya kayak sekarang nih. Nextnya apa nih untuk selanjutnya? Sekarang kita lagi ngomongin awareness. Ternyata tadi ada kebutuhan, teman-teman tadi menyampaikan bahwa kita mulainya dari mana ya untuk memulainya. Itu kan udah masuk lebih dalam lagi gitu kan. Jadi untuk mengukur dari situnya itulah adalah bisa dibuktikan melalui rekaman-rekaman. Jadi sistem manajemen itu kalau hanya SOP aja dilaksanakan tapi tidak ada bukti itu juga percuma. Kita nggak bisa ngukur. Jadi yang namanya improvement di tahapan actionnya itu nggak akan terjadi kalau kita nggak ada database yang di awalnya. Tadi Pak Frasi itu juga menyampaikan SOP keuangan untuk EMS sudah ada standarnya PSK 45. Betul Pak. Dan itu secara standarnya ada sama. Sebenarnya mirip ya kalau misalnya kayak keuangan. Sudah ada standar yang memang harus dipenuhi. Tapi untuk implementasinya kadang-kadang ada yang perlu disesuaikan. Artinya bahwa bagaimana sistem laporannya itu dari approvalnya dari siapa. Sebenarnya instruksi kerjanya Pak yang bisa disesuaikan oleh organisasi. Kalau standarnya itu memang tidak bisa berubah. Sama seperti ISO, standarnya tidak akan bisa berubah. Itu standar wajib. Tapi implementasinya, instruksi kerjanya itu bisa disesuaikan dengan lembaganya. Seperti itu. Kemudian apalagi ya? Sudah sepertinya sih, sudah ini sih. Oke, sebentar. Saya coba rangkum dulu dari termin pertama gitu ya, bahwa yang pertama ini saya merasa mungkin saya rangkum sedikit. Pertama, rasa-rasanya ISO ini sebenarnya bukan ya ISO itu bisa dilakukan dengan kapasitas SDM dan prinsipnya adalah gimana culture atau organisasi ini ya menyesuaikan aja sebenarnya gitu. Yang penting semua klausul yang ada di ISO itu bisa terpenuhi. Ya. Dan tadi sudah disampaikan klausul-klausulnya salah satunya adalah misalnya instruksi kerja dan
Ya, tentang kompetensi karyawan, Ya, kayak kemudian gitu-gitu. tentang yang Itu yang berkepentingan. ya, jadi sebenarnya ini nyambung ke Pak M Joa ini dari NTB bahwa sebenarnya ada yang memang harus dipenuhinya, tapi tetap mengikuti yang memang culture atau yang sudah berjalan di organisasi. Jadi sebenarnya tuh fit in sih sebenarnya Ya, sih ya. gitu loh. Yang penting ada gitu kan. Nah, tadi masalah fleksibilitas birokrasi karena ini fit in sehingga sebenarnya bukan yang harus ngejelimet juga Ya, gitu ya. loh. Justru kalau emang prosesnya itu panjang dan nggak penting tadi yang Mbak Dini Mhm. bilang ya hilangkan juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya yang penting terpenuhi aja apa Ya, yang menjadi klausul dan yang di ISO-nya gitu kan. Nah, mungkin nyambung nanti mungkin ya Pak Jo ini juga menyampaikan bahwa ya tadi guideline-nya pedomannya sudah ada yang 10 klausul tadi itu kita bisa teruskan di topik yang lain gitu ya. Dan sebenarnya disambung juga gimana sih proses dokumen, syarat dan segala macamnya. Mhm. Tapi tahan dulu karena saya mau kasih kesempatan itu ke Mbak Audina Rahmadana. Beliau menanyakan ada 2 poin sih. Jadi sebenarnya lebih ke bagaimana organisasi mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam proses operasionalnya dan apakah ada tren analisis terhadap ketidaksesuaian. Jadi ini sepertinya lebih ke teknis ya. Ya, ya. Teknis tadi kan bahwa disampaikan ISO ini atau sistem manajemen ini sangat membantu leadernya dalam ngecek kah, monitoring kah, apa evaluasi kah. Nah, ini mungkin udah masuk ke teknis, mungkin bisa direspon. Ya, baik. Tentang mengidentifikasi ketidaksesuaian. Baik lagi bahwa dalam sistem itu, yang paling mudah untuk menentukan ketidaksesuaian itu adalah dari SOP ya, dari standar yang memang dilakukan, atau dari planning. Jadi kalau di organisasi di LSM, di OMS itu biasanya kan misalnya kita ada sebuah project gitu kan, itu kan ada planning di awal ya, apa yang akan dilakukan. Entah itu dari proposalnya atau log frame gitu kan. Di situ udah ada jelas gitu aktiviti apa yang akan dilakukan. Kemudian sampai ke proses outputnya itu pun juga semuanya ada di situ. Nah, di sini pentingnya pada saat memastikan bahwa pelaksanaan dari pelaksanaannya itu sesuai dengan rencana. Gampangnya kalau di proyek itu adalah dari log frame. Dicek aja gitu dalam pelaksanaannya itu sudah sesuai belum sih gitu dengan rencana awalnya gitu. Dan kemudian dipastikan juga bahwa si tim pelaksananya ini apakah sudah melaksanakan sesuai dengan eh, SOP-nya atau sesuai dengan perannya gitu. Apakah dia melakukan sesuai dengan instruksi kerja yang sudah ditetapkan di awal. Nah, kemudian dilakukan evaluasi. Nah, kayak gini nih, ini kan nggak bisa ya hanya difikirkan terus kemudian disampaikan secara lisan. Pasti ada dokumen pendukung yang untuk dijadikan report dari aktivitinya. Nah, dicek aja dari report ini sebenarnya udah pekerjaan Monef gitu kan. Dicek aja gitu apakah dalam timeline sekian pekerjaannya itu sudah sesuai, kemudian apakah tercapai atau tidak. Nah, di ISO yang perlu dilakukan itu adalah kalau memang itu tidak tercapai, cari akar masalahnya, bukan disalahin orangnya. Tapi ya pasti ada perlibatan dari orangnya kan. Dan kita makanya kenapa dokumen-dokumen rekaman itu penting. Kita kan juga tahu ya siapa yang melakukan dan siapa melakukan apa, itu kan tahu ya. Dan penanggung jawabnya siapa kita tahu kalau dokumen itu terekam. Jadi dipastikan aja kepada si penanggung jawabnya, kemudian akar masalahnya ini apa gitu. Cari itu penyebabnya itu apa. Nah, kalau di ISO itu ada namanya corrective action namanya. Jadi dari si akar masalah tersebut dicari solusinya apa yang mau dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di situ komunikasi itu penting gitu kan antar si pelaksana dengan leadernya sehingga untuk dilakukan analisa ketidaksesuaian itu bisa dilakukan. Nah, jadi yang penting adalah perangkat alat perangnya itu tersedia, planningnya ada, kemudian form pendukung evidence-nya itu juga ada, kemudian timeline-nya itu juga ada, gitu. Jadi tinggal dicek aja apakah itu sesuai atau tidak. Kalau memang tidak ada, itu cek akar masalah, ada ketidaksesuaian, cek akar masalahnya penyebabnya apa, dan cari solusi di situ, gitu. Bukan, jadi kita fokusnya untuk menyelesaikan masalah, bukan ke siapa yang melakukan. Itu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa sekalian itu kalau pertanyaannya direspon, maksudnya siapa sih yang ngeluarin lembaga apa sertifikatnya dan jadi ada pertanyaan lanjut chatbox gitu ya bahwa dokumen yang perlu dipenuhi apa untuk mengajukan status ISO, siapa yang mengeluarkan dan lain-lainnya.
Mungkin secara singkat bisa dijelaskan. Baik. Jadi kalau untuk kita mau ngambil sertifikasi nih ya ceritanya gitu. Jadi ada dokumen wajib yang namanya manual mutu. Ini sebenarnya wajib nggak wajib untuk saat ini. Jadi series ISO yang terbaru itu adalah tahun 9001 versi 2015 itu yang terbaru. Tahunnya ini bukan berarti versi lama ya, tapi itu adalah versi yang dibakukan terakhir itu di tahun 2015. Biasanya kalau misalnya ada perubahan klausul, itu akan ada versi terbaru tahun berapa itu ditetapkan. Nah, yang terbaru yang masih berlaku saat ini itu adalah 2015. Nah, di tahun 2015 sebenarnya yang dibilang manual mutu. Manual mutu itu adalah kitab sucinya ya. Kitab sucinya sistem manajemen mutu yang diterapkan dalam lembaga gitu. Jadi dari semua siapa organisasi tersebut sampai ke bagaimana melakukan perencanaan implementasinya itu ada di manual mutu. Itu ada. Terus kemudian yang kedua juga dokumen pendukung lainnya yang itu tadi yang saya bilang konteks organisasi misalnya dengan siapa kita bekerja, kemudian isu internal eksternalnya itu diidentifikasi. Makanya kenapa ISO ini saya bilang benar-benar kita bicara sistem secara keseluruhan karena isu yang ada di dalam organisasi dan isu yang di luar itu harus kita identifikasi gitu supaya kita juga aware ya kayak masalah sustainability itu juga harus kita aware gitu apa sih yang menyebabkan bahwa organisasi ini jadi kayak ngomongin sustainability ini PR banget ya gitu bagaimana situasi nasional situasi global atau cek juga di internalnya ini seperti apa gitu itu perlu dicek dan pengecekan itu tujuannya adalah untuk kita aware dan kemudian bagaimana mitigasinya. Dan kemudian kita juga melihat peluang yang ada itu apa sehingga kita bisa punya kesempatan untuk mengembangkan organisasi sesuai dengan peluang yang ada. Kemudian sasaran mutu ini sama aja kayak tujuan. Jadi apa sih yang mau dicapai oleh organisasi gitu. Itu ada. Terus kemudian ada kebijakan mutunya. Kemudian apa ya SOP di setiap struktur organisasi yang pasti struktur organisasinya. Kemudian SOP dari tiap-tiap divisi yang ada di struktur organisasinya. Jadi itu ada leveling dokumennya. Terus kemudian ada form-form pendukung dari activity yang dilakukan oleh organisasi. Mungkin itu sih yang paling basicnya. Dan kalau misalnya itu sudah ada, sudah lengkap kayak gitu kan, dan itu didasarkan ke namanya badan sertifikasi. Badan sertifikasi di Indonesia di Jakarta itu banyak. Ada yang dan itu tergantung kita mau pakai akreditasinya siapa. Jadi akreditasi untuk ISO terstandar internasional itu ada yang dikeluarkan oleh nasional oleh Indonesia itu namanya CAN. Ada juga akreditasi yang dari luar itu banyak IAF. Terus kemudian ada UCAS. UCAS itu punya Inggris. Terus ada yang punya Jerman juga, ada yang punya India, Belanda itu juga punya masing-masing. Terserah kita mau ngambil yang mana. Yang pasti semuanya itu akreditasinya diakui oleh dunia, tapi yang perlu kita pastikan itu adalah ngecek apakah akreditasi tersebut itu badan sertifikasinya ya, badan sertifikasi tersebut itu kredibel atau tidak, itu juga mesti dicek, mesti dipastikan. Itu bisa dilihat di websitenya gitu, kita ngecek-ngecek kayak gitu tuh bisa gitu kan untuk memastikan bahwa ini oke nih badan sertifikasinya. Jadi sertifikat yang dikeluarkan oleh si badan sertifikasi ini itu pun juga apa ya kualitasnya juga oke gitu dan jadi kita juga nggak rugi gitu untuk disertifikasi oleh badan sertifikasi tersebut. Dan kalau misalnya semua persyaratan itu sudah terpenuhi, dokumen sudah ada, itu baru dilakukan audit. Nah, biasanya dokumen-dokumen itu kalau kurang pun itu juga akan dimintakan pada saat proses audit gitu. Nah, kalau auditnya udah oke dan semua terpenuhi, tidak ada temuan major, temuannya hanya minor misalnya gitu. Itu pun pada saat temuan minor itu pun juga kita masih dikasih kesempatan untuk melakukan perbaikan. Biasanya dikasih waktu 1 bulan. Kemudian ada juga temuan observasi. Observasi itu adalah temuan yang berupa saran. Kita disarankan saja gitu, tapi bisa jadi meskipun itu temuan observasi, tapi kita direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikasi. Seperti itu kurang lebih prosesnya. Oke, lumayan ini ya. Sebenarnya sih kayaknya panjang, tapi ya simpelnya ya persiapan kayak ini kan, ngajuin ke badan sertifikasinya. Nanti badan sertifikasinya lihat, datang audit, terus kalau ada temuan diperbaikan, terus habis itu keluar kan sertifikat. Kurang lebih kayak gitulah. Lebih lebih gampangnya sih. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian? Aku boleh merespon Pak Jueni lagi nggak? Oh iya boleh, Iya. boleh. Untuk yang share dokumen atau semacam panduan itu boleh. Saya nggak tahu apakah ini akan ada sesi berikutnya ya gitu. Kalaupun ada nanti saya akan bisa share itu ke teman-teman. Minimal apa sih gitu dokumen yang harus ada. Tapi kalau memang itu dirasa dibutuhkan urgent boleh call saya di nomor saya yang tadi sudah saya share.
atau ke Penabul Satyatama juga boleh gitu. Nanti Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. siap. Oke, kira-kira masih ada lagi atau mau sharing? Saya kasih kesempatan mungkin 2 penanya lagi kali atau 2 yang respon kali ya. Terakhir. Boleh Mas, Oke, monggo, monggo. kalau nggak ada, tapi kalau ada yang lain silakan. Nggak ada sih, mungkin nggak apa-apa, Pak. Silakan. Menyampaikan respon mungkin apapun itu. Kita jadi ngobrol-ngobrol nggak apa-apa loh, Pak. Oke, Konsil LSM Indonesia itu gini, saya setuju 100% sih untuk sertifikasi ini ya. Bukan karena tidak setuju, tapi kan memang tadi saya katakan ada beberapa ya apa ya tantangan atau kendala yang tidak selalu bisa untuk dipenuhi gitu. Konsil LSM Indonesia itu sejak 2009 itu sudah apa ya mengeluarkan aturan atau kebijakan untuk transparansi OMS itu, Ya, khususnya untuk anggotanya sendiri yang mungkin sekitar 100 organisasi juga. Tapi sejak 2009 sampai saat ini yang sudah lebih dari 15 tahun itu kayaknya nggak ada 20% yang anggota yang betul-betul sudah bisa memenuhi syarat yang akuntabel dan sebagainya tadi. Jadi secara teoritis sih gampang percaya, mudah lah. Artinya ada berbagai jalan yang bisa dilakukan. Tapi nggak tahu juga. Tetapi realitasnya itu kok agak sulit begitu ya. Misalnya contoh yang tadi leader dia punya betul-betul leadernya ingin bagus lah, ingin perbaikan, ingin semua baik dan sebagainya. Tapi kadang-kadang memang di SDM yang ada, bukannya tidak mau, tapi memang nggak bisa gitu loh. Artinya sulit untuk mewujudkan satu standar yang baik begitu. Sehingga agak ya jadi kemudian banyak masalah yang dihadapi gitu. Tentang dokumen saya sangat setuju ya. Jadi sejak mungkin 20 tahun yang lalu lah kalau saya ketemu kawan-kawan LSM itu, jadi dokumen itu penting banget ya. Artinya dokumentasi program pekerjaan itu sangat penting karena sering saya katakan kalau kita ketemu misalnya calon lembaga dana ya, kita ngomong panjang, tapi kan kita nggak punya dokumen. Jadi waktu ditanya mana dokumennya, nggak punya. Kita sudah mati itu. ya. Gitu loh. Nah, itu hal-hal yang menurut saya ya gampang-gampang susah gitu loh. Artinya misalnya membuat catatan kecil pulang dari lapangan ya, Bitor itu. Yes. Nggak semua bisa kok. Nggak tahu juga kenapa gitu. Padahal itu nggak susah lah menurut saya sih. Iya, Yes. Ya, kayak gitu. Oke, makasih. Itu saja. betul Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya mungkin kalau merespon memang ini apa ya? Dinamika dari dulu OMS lah ya. Dinamika dari dulu memang seperti dan sepakat sekali bahwa 20% mungkin bagus kali ya yang bisa memenuhi persyarat. Karena tadi Mbak Dini sampaikan bahwa ketika ada lembaga datang ke sini misalnya mau memberikan ya yang eligible itu memang nggak banyak. Memang nggak banyak yang eligible itu memang nggak banyak gitu loh. Dan rasanya kenapa sih kok mereka begitu ya? Gampangnya, kalau kita punya duit 100 miliar gitu, kita mau kasih nih buat ini, ya kita juga mesti ngecek kan. Ini duit kita bisa bermanfaat apa enggak, dipergunakan dengan Aman atau baik apa tidak enggak. gitu. Yes, betul. Ya sepakat sekali. Memang challenging-nya memang banyak sekali. Apa ya di proses pembenahan atau terkait dengan audit sistem manajemen ini gitu ya. Dan tadi yang disampaikan bahwa betul sekali. Kok nulisnya nggak bisa gitu ya? Karena memang sebenarnya bukan nggak bisa sih. Nggak mau. Tapi mungkin lebih problemnya adalah kita butuh yang disiplin dan konsisten sebenarnya gitu loh. Dan itu bukan cuman konsisten dalam si staffnya ini, tapi gimana si supervisornya atau leadernya juga konsisten untuk ngeceknya gitu loh. Ini berjalan apa enggak? Memang melelahkan, itu memang betul gitu loh. Dan rasanya tadi yang Mbak Dini bilang sebenarnya ngecek itu juga tidak butuh banyak waktu. Maksudnya tidak butuh banyak waktu yang lama gitu mungkin ya. Karena kalau sistemnya jalan, mungkin bisa kelihatan gitu ya, mudah gitu ngelihatnya. Tapi memang untuk melakukan perbaikannya saya paham suka melelahkan sih. Kalau negor ini aja nggak maju-maju gitu kan. Ya Punya pengalaman di perusahaannya dari enggak, mungkin di semua organisasi juga mirip lah ya. Iya, Mirip iya. Ininya mirip sih. Nah, Dan yang itu Mas, yang diperdebatkan dilema disiplin itu. yes. Jadi Betul. karena kita ini OMS itu katanya fleksibel, tapi kok disiplin lah itu loh Kok kadang-kadang jadi begitu. ribet gitu kan? Padahal kalau apapun yang kita lakukan, siapapun itu harus profesional kan. Yes. Dan kalau profesionalnya harus memang konsisten, disiplin itu Ya. penting gitu. Itu yang Sepakat. terus terang
pengalaman saya itu nggak mudah di kawan-kawan OMS Nah, ini memang. Sepakat, sepakat, Tidak mudah. sepakat, Kita sepakat, sebenarnya tahu secara teoritis itu ngerti, tapi sepakat, dalam sepakat. untuk cari melaksanakan itu jalan keluarnya kadang gimana gitu ya Pak. ya Sepakat, sepakat, begitu. sepakat, sepakat sekali Pak, sepakat sekali. Iya. Dari chatbox ada Mas Hendrianto itu ada rekomendasi nggak kira-kira untuk ini agak berat guys sebenarnya. Ya, ya baik, sebelum ke Mas Hendy saya mau sedikit merespon aja Oke, ya tadi Pak Frans. Memang biasanya orang itu kalau memang belum kepentok kayak gitu pasti ya masih santai, masih yang nggak peduli kayak gitu ya Pak ya. Dan masalah untuk pengdokumentasian dan perekaman itu memang penyakit dari banyak orang yang ngapain sih ada dokumen ini hanya nambah-nambah kerjaan gitu. Yang kalau memang belum tahu untuk manfaatnya itu apa, ya akan selalu seperti itu gitu. Tapi ini pernah terjadi, ini saya akan mencontohkan ini di perusahaan ya Pak ya, yang ya kayaknya sama sih resiko kalau tidak tidak apa ya terputus di satu sisi itu akan berdampak ke yang lainnya. Itu tidak hanya di swasta, pastinya di LSM juga sama. Nah jadi waktu itu ada satu satu bagian yang report itu tidak ada gitu. Jadi pada saat terjadi failed produksi itu tidak bisa di tracking gitu kan, dan kasus itu terjadi sehingga ya apa ya proses untuk menyelesaikan solusinya itu jadi lama gitu, dan salah-salahan dulu gitu kan kejadiannya gitu. Nah di situ mungkin karena ada contoh yang seperti itu gitu ya. Jadi pada saat ada kejadian tersebut, kemudian si perusahaan ini kemudian memberikan kebijakan di satu divisi tersebut bahwa mau nggak mau itu wajib. Kalau itu tidak dilakukan, ini mungkin anaknya perusahaan itu bisa melakukan SP gitu. Nah, kalau di lembaga, saya nggak tahu apakah ini cara yang akan efektif gitu. Pada saat kalau report itu nggak ada, sementara itu adalah persyaratan donor, anggap saja seperti itu, bahwa donor butuh untuk, meskipun itu secara nggak langsung ya Pak, bahwa yang namanya proses monitoring evaluasi itu diperlukan, dan itu sangat catatan dari teman-teman lapangan itu sangat mendukung terhadap Monef, dan juga akan sangat mendukung terhadap laporan akhirnya gitu. Dan kalau itu kalau nggak ada, artinya bahwa laporan akhir nggak ada, yang itu akan berdampak kepada donornya. Dan yang artinya bahwa ya bisa aja gitu ada penghentian gitu kan, atau ketidakpercayaan donor terhadap lembaga. Dan itu memang yang terjadi gitu kan, yang selama ini di lembaga-lembaga OMS yang ada di daerah yang seperti tadi saya cerita, seperti contohnya yang di Semarang tadi itu. Jadi akhirnya di hold tuh pendanaannya untuk si OMS-nya karena itu tadi, karena pemerintahnya jadi khawatir ini duit aku dikemanain gitu, sini laporannya nggak benar, ya kita masih belum yakin, jadi hold dulu deh. Dampaknya ya lembaga nggak dapat lagi nih uangnya gitu kan untuk di tahun berikutnya gitu. Ya mungkin apa ya, komunikasi apa yang akan terjadi dan dampaknya seperti apa, koordinasi disampaikan ke tim yang di bawah itu juga perlu gitu, situasinya akan begitu dampaknya gitu ya, pada organisasi yang mana dampaknya ya ke orang itu sendiri, nggak gajian gitu. Segampang itu kan kita ngomongnya, nggak gajian mau dari mana gitu kan, kalau kita nggak punya duit ya Anda juga nggak akan dapat, nggak akan ada pemasukan seperti itu. Jadi itu mungkin ya Pak ya salah satu hal yang mungkin bisa dikomunikasikan ke tim. Kemudian yang kedua, menjadi PR lagi Pak. Mungkin Pak Frans sudah mengupayakan dengan dokumen yang sangat sederhana pasti ya untuk yang bisa dituliskan ke teman-teman. Jadi memang orang itu memang nggak mau ribet. Pada akhirnya kita tuh meng-create suatu hal yang sebenarnya lebih detail terus sederhanakan itu memang lebih susah. Tapi ya mau nggak mau itu yang harus dilakukan. Yaitu membuat sebuah report yang sangat sederhana. Kalau perlu tuh hanya centang-centang bagi yang ngerjain. Tapi itu memang juga nggak enak. Kita tetap ada satu upaya lagi dari centang-centang itu untuk kualitasnya itu kan juga perlu ada apa ya intervensi lain, misalnya dengan menanyakan kepada si staff tersebut ini prosesnya seperti apa gitu. Jadi membuat sebuah form yang paling simpel untuk diisi gitu sih, yang mungkin itu bisa dilakukan. Dan balik lagi, dan juga ini komitmen dari yang dibilang komitmen dari pemimpin itu adalah ya mau nggak mau leadernya, supervisornya itu juga jadi rajin-rajin ngingetin gitu, rajin-rajin gemes-gemes juga gitu kan, yang mau nggak mau, karena ini gimana sih gitu, kalau nggak dikerjain karena dampaknya akan ke laporan yang lainnya seperti itu. Kalau terkait tentang BS boleh nggak Japrian aja. Karena saya nggak enak kalau ngomong di tempat umum ini, karena ada beberapa badan sertifikasi yang bisa dilakukan, apa yang bisa memberikan sertifikasi.
Aku nggak tahu di sini boleh sebut merek nggak sih? Boleh info nggak, Indah? Mungkin gini aja sih, pada prinsipnya sama kayak audit keuangan kali ya. Ada ininya apa? Prinsipnya tuh tadi Mbak Rindu sampaikan sih. Yang penting kan sebenarnya ada kalau nasional tuh kan itu yang punyanya Akreditasinya. akreditasinya Ya. kan. Ada yang dari UCAS, punya Inggris, ada yang dari Jerman. Nah, tadi Mbak Dini sudah menyampaikan tuh sertifikasinya tuh. Ada kan, ada ILF mungkin ya, ada IAF. EAF, ada nah itu mungkin ininya kali ya. Jadi bukan si Bukan badan sertifikasi. nah Jadi ada beberapa nama badan sertifikasi yang oke deh. Mungkin gini contoh badan sertifikasi nih ya, yang emang punya nasional ada itu namanya Sukovindo, dia juga bisa ngeluarin. Terus ada juga MSA, terus ada juga TUF, ada juga banyak ya AJA gitu kan yang itu beberapa udah ada yang dipakai sama Penabulu tuh. Jadi tinggal memilihnya itu adalah kita mau pakai akreditasi yang di nasional atau yang punya luar. Nah, oh ya, ini ada trik juga nih kalau misalnya mau pilih badan sertifikasi. Biasanya ada kan tender-tender yang pakai nasional nih yang ngeluarin gitu kan dari pemerintah. Itu pemerintah lebih suka kalau pakai kan akreditasinya. Tapi kalau misalnya untuk donor, misalnya itu akan lebih karena donor kaitannya sama internasional, itu pakainya yang luar gitu. Misalnya kayak yang UKAS, IAF, yang kayak gitu. Itu itu lebih apa ya, lebih dipercaya lah. Kan bisa gitu, tapi balik lagi selagi itu logonya ISO 9001 gitu dan akreditasinya siapa kan bisa untuk donor itu juga bisa gitu. Hanya mungkin bukan mungkin sih yang lebih untuk di apa ya supaya kitanya lebih ayem aja gitu pakainya yang memang akreditasi luar kalau yang disasar itu adalah donor. Tapi kalau yang biasanya kan teman-teman misal juga main tender nih gitu dengan tender nasional, baiknya pakai kan. Gitu. oke. Oke, lebih SNI lah ya kalau nasional. Kita sekarang juga sedang mendorong mengupayakan untuk sangat pelokalan Betul, gitu, betul, betul, untuk betul, merekam betul. yang dari luar. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ada dari Pak Prayitno, ada nggak sih OMS yang udah melaksanakan ISO apa? Ya, Penabu salah satunya lah ya. Ya, jadi yang ada beberapa yang saya tahu itu ada Walhi, terus ada Kahati, terus kemudian Penabulu. Kayaknya Ikonusa juga sudah melakukan sertifikasi. Dan kalau yang Penabulu ini pakainya yang luar, dia pakai yang UKAS. Bisa tahu banget karena saya yang dampingin asik kan. Bravo banget gue. Oke, tidak terasa sudah jam 3 nih, sudah harus setengah jam ya, dan rasanya udah, Masih ada waktu nggak sih? saya kurang tahu nih Mbak Indah nih, karena teman-teman kalau ada lagi atau kita masih ada waktu atau gimana sebaiknya? Mbak Indah mana Mbak Indah? Mbak Dini dan Mas Edi masih ada waktu 30 menit lagi kurang lebih. 30 menit gitu. lagi, oke. Nah, tapi kalau misalnya emang nggak ada nanya, jangan dipaksain juga sih kayaknya. Boleh, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita Oke, nggak apa-apa. silakan. Iya, iya. Tapi kalau emang nggak ada, mungkin kita bisa akhiri ya, karena rasanya juga ini bukan pertemuan yang pertama ya, maksudnya sorry, bukan yang terakhir ya. Rasanya ada pertemuan lanjutan lagi sepertinya. Jadi kita mungkin ada pertemuan lanjutan topik terkait bikin sistem manajemen gitu ya. Jadi ini bukan yang terakhir, jadi tenang aja. Saya merasa dari semua diskusinya kita, Oh iya, mau bukan. cukup Oh, boleh. bocor mungkin ya. Oke. Dari semua diskusi yang ada, saya merasa bahwa yang paling pertama itu mungkin lebih ngecek saat ini semua ada prioritas pasti kan. Dan organisasi teman-teman saat ini ya perlu dilihat lagi ya arahnya mau kemana mungkin gitu kan. Dan sedang melaksanakan apa dan arahnya mau kemana karena pasti ada yang namanya prioritas gitu. Dan saya rasa dalam proses dan dalam tujuan organisasi ya mungkin bisa dilihat juga bahwa pada prinsipnya kami Penabulu gitu ya, baik dari Satya Tama kami dan dari e-learning sendiri gitu ya. Pada prinsipnya ya kita akan bukan coba sih, tapi ya kita akan sebisa mungkin lah mengupayakan untuk teman-teman entah nanya, memfasilitasi apapun itu supaya ya teman-teman bisa lebih berdaya dan kita semua lebih berdaya gitu pastinya kan. Dan lebih baik lah pastinya seperti itu. Nah,
Mungkin itu aja kali ya dari kami. Dan bener ya Mbak Indah ya, ini bukan pertemuan terakhir lah ya. Jadi Betul. kalau memang ada kita akan topik yang lebih spesifik dari sistem manajemen atau mungkin apa ya entah report, entah klausul dan segala macam, kita akan coba atur dan kita coba bareng-bareng lah ya untuk bisa kedepannya ini tetap berlanjut Ya. topik ini gitu. Oke, terima kasih banyak untuk rekan-rekan sekalian atas waktunya 1,5 jam ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tadi Mbak Dini sudah menyampaikan jika ada apa yang mau ditanyakan atau mau lebih proses lebih lanjut ya silakan. Ke Mbak Indah juga bisa langsung juga silakan. Tapi ya intinya kita open lah, kita sangat terbuka. Gitu. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sehat selalu dan sukses selalu. Saya serahkan ke Mbak Indah kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Dini dan Mas Hendy. Sebelum ditutup, kita foto bersama lagi karena tadi di awal belum komplit nih ya, teman-teman. Kak Redi lagi di jalan. Hati-hati Kak Redi. Oke, aku hitung sampai 3. Teman-teman boleh senyum. 1, 2, 3, cheese. Boleh pakai gaya andalan teman-teman, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, cheese. Ya, Bapak-bapak. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Dini selaku narasumber, juga Mas Sandy selaku moderator, dan tentu saja kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Saya percaya webinar ini telah menjadi ruang belajar yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Tidak hanya memberikan wawasan, juga tetapi menjadi ajang berbagi praktik baik dan pengalaman antar organisasi nih teman-teman. Rekaman webinar hari ini bisa teman-teman tonton kembali melalui kanal YouTube ya Lingkar Madani. Sementara untuk materi presentasi bisa diakses melalui website kami lingkarmadani.id. Semoga setelah webinar ini akan ada pelatihan terkait ISO dengan materi-materi khusus. Nanti akan kami infokan kembali. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam hangat dari kami tim Lingkar Madani. Sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa.